Kembali bersama kami, sepeninggal Ratu Elizabeth, Pangeran Charles naik tahta jadi Raja Inggris. Pangeran Charles naik tahta sebagai Raja Charles III, sekaligus menjadi Raja Inggris tertua dilantik sepanjang sejarah, yakni di usia 73 tahun. Usai meninggalnya Ratu Elizabeth II, Kerajaan Inggris mengumumkan Pangeran Charles naik tahta menjadi Raja Inggris. Raja Charles III secara resmi melanjutkan kekuasaan monarki Inggris. Charles menjadi orang tertua dalam sejarah Inggris yang naik tahta menjadi raja. Raja tertua sebelumnya dalam sejarah Inggris berasal dari tahun 1830, ketika Raja William IV naik tahta di usia 64 tahun. Status putra mahkota disandang Pangeran Charles selama 7 dekade, yang merupakan waktu penantian terlama dalam sejarah monarki Inggris. Terakhir kali Kerajaan Inggris melihat perubahan kepemimpinan pada 70 tahun silam, ketika Ratu Elizabeth II naik tahta setelah kematian Raja George. Charles Philip Arthur George lahir di Istana Buckingham pada 14 November 1948 dan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Pangeran Charles memiliki adik putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Dalam pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh Charles sebagai raja, Charles III menyebutkan bahwa kematian Ratu Elizabeth sebagai momen kesedihan terbesar baginya dan seluruh anggota keluarga. Sementara upacara pemakaman Ratu Elizabeth II akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Baik, dan untuk mengetahui seperti apa rakyat Inggris mengenang ratunya, telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Ada Fitria Wulandari, mahasiswi Indonesia di Inggris. Selamat pagi waktu Inggris, selamat sore waktu Jakarta, Fitria. Iya, selamat pagi Mas Herjuno, selamat sore waktu Indonesia. Apa kabar? Ya, I'm good. Saya baik, Mas. Terima Sehat ya? kasih. Oke, kita bicara mengenai dinamika yang berkembang di sana. Kalau kita lihat sebelum bicara mengenai hari ini, kita flashback dulu kemarin ya, seperti apa kalau Fitria bisa ceritakan bagaimana rakyat Inggris mendapatkan kabar ini dan respon kebanyakan seperti apa kemarin? Iya, betul. Ini cukup mengagetkan ya untuk warga Inggris dan juga mungkin warga-warga di seluruh dunia. Mengingat Ratu Elizabeth ini masih terlihat cukup sehat pada acara Platinum Jubilee kemarin, dan juga sebenarnya masih ada perayaan Platinum Jubilee nih Mas di Windsor Castle yang masih berlangsung sampai 26 September 2022. Jadi ini cukup mengagetkan juga nih Mas. Dan ketika berita kepergian dari Ratu Elizabeth ini rilis, kebetulan saya lagi di jalan waktu itu, lagi jalan kaki, dan at some point semua orang di jalan tuh tiba-tiba ngomongin kepergian Ratu Elizabeth semua, dan kita semua hampir kayak gak percaya mengingat 3 hari lalu beliau masih terlihat sehat, menunjuk Liz Truss sebagai Prime Minister Inggris. Oke, sebelum kita tahu bahwa kabar ini kita dapat kalau di Indonesia tadi dini hari ya, dan kalau mungkin di Inggris kemarin, apakah sudah ada pertanda atau memang peristiwa ini akan terjadi? Kalau kita lihat patternnya ya, bagaimana ketika ada seorang warga monarki seperti itu, keluarga royal family akan wafat. Saya pun sempat berasumsi kemarin ketika melihat beberapa breaking news karena TV lokal sudah menggunakan beberapa banner dengan background hitam dan juga keluarga juga sudah berkumpul. Apakah warga Inggris sebenarnya sudah berspekulasi sebelum kabar rilis resmi diberikan oleh Liz Truss sendiri? Untuk itu mengingat ini kepergiannya cukup cepat ya Mas ya. Seperti yang saya bilang 3 hari lalu beliau masih cukup sehat, dan ketika 2 hari lalu sudah ada berita mengenai kondisi kesehatan beliau, banyak orang juga mencoba mencari tahu bagaimana sih apabila beliau meninggal, beliau wafat, apa prosesi yang selanjutnya akan terjadi gitu. Pun di sini sempat ada spekulasi bahwa London Stock Exchange akan tidak beroperasi hari ini, tapi ternyata tetap berjalan. Jadi banyak sekali
spekulasi dan berita-berita yang kita coba cari tahu gitu. Dan juga berita mengenai prosesi pemakaman Ratu Elizabeth pun sebenarnya sudah dirilis dari sehari sebelum beliau meninggal gitu. Prosesi-prosesi apa aja yang Oke. akan ada dan apakah publik bisa ikut menunjukkan rasa berkabung dengan Oke. menengok Ratu Elizabeth sebelum dimakamkan Baik, seperti jadi itu. sebenarnya media lokal di sana sudah memberikan ancang-ancang ya sebelum semuanya dirilis. Betul, Seperti itu. betul, Oke, jadi ini betul. sebenarnya sudah ada di ruang diskusi publik ya, Fitria ya, sebelum rilis resmi kemarin, seperti itu ya. Ya, betul. Oke, kalau kita lihat untuk hari ini, aktivitas warga Inggris sendiri seperti apa? Em, eh, Pasti ada penurunan bendera setengah tiang, atau ada hal lain yang agak berbeda dari hari-hari sebelumnya, Fitria, dari pandangan Anda? Iya. Aha. Iya, betul. Hmm. Sebetulnya ada bendera setengah tiang itu sudah dari kemarin ya, Mas, setelah Baik. beritanya rilis. Mhm. Hampir semua gedung-gedung, terutama di istana itu ada bendera setengah tiang, Mhm. dan juga seluruh website pemerintahan, layarnya ini diubah menjadi hitam. Pun Mhm. beberapa kampus seperti kampus saya, yang seharusnya logonya itu berwarna sekarang menjadi hitam putih. Oke. Dan juga banyak sekali ucapan bela sungkawa dari eee, layar halte, terus Mhm. juga papan informasi dari underground, Mhm. dan juga big screen-nya Piccadilly Circus. Jadi kita benar-benar Mhm. eee, mengenang kepergian dari Ratu Elizabeth ini, seperti itu, Oke. Mas. Kalau bicara aktivitas lainnya, apakah ada beberapa Mhm. event terpaksa dihentikan? Saya dengar juga ada beberapa event besar olahraga seperti itu ditunda terlebih dahulu. Eee, iya, Mhm. Mas, Mhm. dan juga hal-hal seperti kayak Mhm. Istana South Kensington ini sebenarnya kan juga ada yang dibuka untuk publik dan Baik. hari ini saya lihat itu tutup, tidak Mhm. tidak open buat publik. Mhm. Cuma untuk perihal lainnya saya Oke. masih belum tahu nih, Mas, mengingat juga Baik. masih pagi di sini. Oke, jadi sebenarnya ya secara general memang agak berbeda ya dari hari-hari biasanya Betul. karena memang sedang berkabung seperti itu dan benar ya 10 hari ke depan ya Fitri ya, kurang lebih? Iya, betul. Jadi, Mhm. mengingat kepergian ratu itu ada di Balmoral Castle, Baik. jadi nanti akan ada seremonial gun di Hyde Park dan Tower Hill, Mhm. dan jenazah beliau akan dibawa dari Balmoral Mhm. Castle ke Palace of Holyrood House melalui jalan darat, dan Oke. juga akan dibawa kembali ke Royal Mail, Mhm. dan nanti akan dibawa lagi ke St. Giles, dan ini akan Oke. open buat publik selama 24 jam Mhm. sebelum diterbangkan ke London. Baik. Dan nanti di London itu uh, jenazah beliau akan tiba di hari keempat, Mhm. hari kelima, Mhm. dan dari situ akan ada prosesi dari Buckingham Palace Mhm. ke Westminster Hall, Mhm. dan di Westminster Hall ini nantinya selama 4 hari akan dibuka untuk publik yang ingin Oke. berkunjung untuk mengenang kepergian beliau, ya selama 23 jam. Baik. Itu info Jadi yang ada saya ada tahu. kemungkinan untuk publik sendiri memberikan tribut terakhir kali ya untuk tadi bergabung langsung di tempat-tempat yang Anda sebutkan tadi, Fitra. Kalau bicara Betul. mengenai Inggris sekarang ya, monarki sekarang dalam pandangan rakyat Inggris, menarik bahwa memang semuanya berduka, tapi kita tidak bisa menutup mata semasa hidupnya em, Ratu Elizabeth II banyak mendapat kritikan, keluarga besar seperti itu. Banyak yang rakyat Inggris juga mungkin dalam istilah kurang mencintai ratu dan kerajaan seperti itu. Apakah hal ini masih Anda bisa rasakan sebenarnya dinamika yang ada di publik, Fitria? Kalau yang saya Mhm. rasakan Mhm. ya, Mas,
dibanding warga yang mendukung Yes. monarki dan cinta sama Ratu Elizabeth itu tidak sebanding dengan orang-orang yang tidak setuju dengan Oke. monarki begitu. Mhm. Karena yang saya lihat orang itu benar-benar berbondong-bondong datang Mhm. dari pagi ketika acara Platinum Jubilee Ya, ya. dan juga di kepergian beliau ini banyak sekali warga Inggris yang berkunjung ke Buckingham Palace walaupun dalam kondisi hujan yang lumayan deras semalam, Mhm. tapi banyak sekali warga yang ingin mengetahui apa yang selanjutnya akan terjadi di Buckingham Palace gitu dan juga sebagai atribusi warga Inggris untuk mengenang Oke. Ratu Elizabeth ini. Baik, secara majority berarti memang lebih banyak yang tadi masih punya respect terhadap ratu dan kerajaan ya dibandingkan yang tadi yang mungkin mengkritisi karena kita tahu sayap kiri luar biasa keras ya bagaimana mereka menentang dan mengkritisi monarki seperti itu. Kalau bicara mengenai acceptance terhadap seorang Charles ya ini juga menarik karena kita tahu Ratu Elizabeth dan walaupun tadi seorang ya anaknya adalah Charles gitu ada banyak perbedaan ketika rakyat memandang Charles dan ibu. Sang ibu mungkin akan dipandang sebagai orang yang berkuasa 70 tahun melihat Inggris dari banyak zaman dan luar biasa seperti itu. Tapi tidak sepenuhnya seperti itu ketika kita melihat Charles. Apakah masyarakat Inggris di sana juga dari ya yang Anda dapat, apakah menaruh harapan besar atau mungkin agak pesimis dengan posisi Charles nantinya untuk memimpin Inggris? Ya, sebenarnya Ya, untuk perihal ini orang-orang tuh masih banyak yang belum tahu ya Mas ya. oke. Begitupun saya. Mhm, Tapi yang jelas Pangeran Charles ini memiliki tantangan yang sangat-sangat besar mhm, untuk menggantikan posisi Ratu Elizabeth mengingat monarki ini sudah sangat melekat dengan Ratu Elizabeth sebagai mhm, simbol ya. mhm, Dan eh, Pangeran Charles ini adalah uh, ahli waris yang punya pengalaman sebagai environmentalist. Jadi di oke. sini tantangan beliau adalah apakah Pangeran Charles ini akan bisa mengatasi masalah inflasi, Mhm, terus mhm, juga perang gitu. Mengingat mhm, posisi beliau adalah sebagai orang yang ahli di environmentalis. mhm, Seperti kayak tahun lalu beliau orang yang membuka COP26 juga, oke. dan juga beliau lebih concern terhadap masalah krisis iklim. Ya, semoga saja Mhm, dengan beliau oke. dengan basic ya beliau sebagai environmentalist ini Mhm, bisa mhm, membuka jalan untuk masalah-masalah oke. kenaikan harga listrik Ya. yang akan naik ini, Mhm, terus juga harga gas dan lain sebagainya. oke. Ya itu sih Mas harapan kita. Baik, kalau bicara satu mungkin Fitria, kita tahu Liz Truss baru saja ya tadi menerima em, tanggung jawab ini beberapa hari yang lalu dan dinamikanya luar biasa untuk Inggris sendiri. Kita tahu krisis energi, inflasi dan I don't think so that everything is that good, you know, pasti akan ada turbulence. Bagaimana rakyat Inggris melihat Liz Truss di masa kepemimpinan yang masih sangat baru dan dengan ditinggalnya Ratu Elizabeth II. Seperti apa? Iya, ini juga Mhm, cukup mengagetkan ya Mas ya, mhm, karena sebenarnya saya justru melihat banyak yang mengkritik Liz Truss karena oke, beliau ini sebenarnya sebelumnya terlihat menentang monarki, tapi saat oke, ini di-appoint jadi Prime Minister. ya, Ya, jadi sebenarnya kita juga masih belum tahu nih Mas, mhm, bagaimana trust-nya ya, untuk trust mungkin mhm, masih ya 50-50 lah, mengingat saya oke, banyak orang yang setuju, tapi banyak juga orang yang tidak setuju dengan mhm, penunjukan Liz Truss ini. Cuma mungkin ya harapan dari warga ini mhm, supaya untuk
krisis energi ini dan juga masalah kenaikan harga pangan yang sudah terasa Ya. dari bulan April ini bisa segera teratasi dan tidak semakin parah di bulan Oktober. Jadi isu krisis energi dan naiknya harga Pangan. iya, iya. Ya. Karena ini sangat berpengaruh dengan living cost kita di sini nih, Mas. Oke. Jadi, hopefully, semua bisa, list trust, Oke. selesaikan as So, soon as possible. Mengingat juga, seremonial pemberian tahta ke Pangeran Charles juga, akan, butuh Oke. waktu beberapa bulan ke depan Betul. gitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan, Fitria, bahwa dengan kondisi seperti ini, kepergian Ratu dan kondisi Eropa, khususnya Inggris yang tidak begitu baik, berarti I would say it's gonna be like difficult times ya untuk Inggris dan Great Britain secara keseluruhan dalam beberapa pekan atau bulan ke depan. Betul sekali, Oke, Mas. baik Fitria, sehat-sehat di sana ya. Selamat Ya, menempuh terima kasih, pendidikan. Mas. Semoga cepat Iya, pulang dan memberikan kontribusi untuk Indonesia. Terima kasih atas terima insight kasih. ya. Sama-sama, Mas Herjuno. Selamat sore. Kami jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.